Halo semuanya, apa kabar? Kuharap, kuharap. Biasa juga lo gua ya kalau di konten. Nah, mungkin kalau ada yang udah follow gua di Instagram di @ronalira, mungkin udah tahu kalau belakangan gua emang lagi lebih sibuk di radio ya daripada di tempat lain. Karena gue pikir radio lagi seru-serunya gitu. Dan salah satu konten siaran gua adalah membicarakan tentang horor. Di tema minggu lalu, kita ngomongin rumah angker. Dan kalau dipikir, gue dari dulu sampai sekarang tuh udah banyak banget pindah rumah gitu ya. Dan beberapa kali main ke rumah-rumah yang memiliki ceritanya sendiri. Mulai dari rumah teman gue, terus rumah ya orang-orang yang gue kenal lah gitu. Bahkan ke rumah-rumah yang memang ada cerita horornya sekalipun gue nggak kenal sama mereka. Di episode kali ini gue pengen ceritain dulu tentang rumah gue, dan mungkin untuk beberapa episode ke depannya ya, karena kayaknya setelah lewat satu episode di minggu lalu di dalam program siaran, gue berpikir cerita-cerita yang gue punya ini emang agak beda dari yang banyak orang alamin. Tapi gue pengen tanya dulu nih sama kalian, pernah gak sih kalian pindah rumah gitu? Mungkin sekali atau mungkin beberapa kali. Kayak gue itu bersama keluarga udah pindah sekitar 6 kali kalau nggak salah ya, kalau nggak salah hitung. Dari Palembang, gue kecil kan, terus pindah ke Jakarta, ke Jambi, Bengkulu, balik lagi ke Palembang sampai hari ini. Bahkan di Palembang udah pindah sampai 2 kali. Nah, gue pengen cerita nih, salah satu rumah yang gue sekeluarga tinggalin, dan ada yang pas awal-awalnya serem. Rumahnya di Kramat Jati. Kebetulan bokap gue kan TNI, jadi tinggalnya di asrama gitu. Kalau lo pernah ke Kramat Jati atau lo cari di internet asrama TNI di Kramat Jati, pasti ketemu, karena emang cuma satu. Di situ asrama Kramat Jati, asrama TNI yang ada rumah sakitnya. Bagi gua ini gak seram, tapi beda sama Doni, adik gue. Pernah waktu itu satu hari ya, habis subuh, pas emang lagi gelap gitu kan, dia kan mau keluar rumah nih. Tiba-tiba dia teriak. Ya, kita semua lagi pada santai. Waktu itu juga kebetulan weekend gitu kan. Jadi kaget. Kita datengin. Pas kita tanya, si Doni ngaku kalau dia kayak ngelihat orang yang wajahnya kebakar di jendela. Ini waktu-waktu pas baru-baru pindah banget ini. Dan pernah juga pas yang bolong gitu. Ini kalau nggak salah gue sekitaran SMP kayaknya ya. Ada teman-teman gue main ke rumah gitu kan. Singkat cerita kita baru kelar makan siang. Ada namanya Sarah nih, yang mau ngebantuin gue untuk beres-beres, cuci piring lah gitu. Karena kan biasa kalau di tongkrongan dari kecil sampai gede kayaknya ada aja gitu yang nggak enakan terus pengen ngebantu gitu kan ya. Walaupun beberapa diantaranya banyak banget sih malah ya yang pura-pura nggak tahu gitu untuk beres-beres. Nah si Sarah ini kan pengen ngebantu nih, ngomong, "Lir, sini gue bantuin," gitu. Karena emang piringnya waktu itu tuh banyak banget. Temen gue walaupun dikit gitu, tapi gue udah ganti piring lah gitu. Jadi kayak banyak aja gitu. Cuma sebelum beres-beres gue pamit. Gue bilang, gue mau beli es dulu nih. Siang-siang kayak gini enak nih minum es gitu. Nyucinya entaran aja ya. Terus gue pergi kan.
Gue bilang sebelum pergi, jangan nyuci dulu sebelum gue balik bawa es. Diiyain dong sama si Sarah. Pas gue balik, piring udah pada bersih semua. Terus si Sarahnya lagi kayak berkipas kayak gitu kan, berkipas di di sofa tamu gitu. Gue tanya dong langsung, karena gue heran. Gue balik ke depan, Sar, piring nih siapa yang nyuci? Gue tanya kayak gitu. Dia malah heran gitu, natap sama gue. Terus dia bilang, lah kan berdua tadi kita yang beresin. Terus gue tunjukin nih es kan. Ya maksudnya kan tadi gue bilang di awal, jangan nyuci dulu sebelum gue balik bawa es. Ya gue tunjukin dong esnya. Pas gue tunjukin, si Sarah pingsan. Pas bangun ya dicerita, gak lama dari gue keluar rumah, dia baringan sebentar, malah ketiduran gitu kan. Mungkin ya gue agak lama sih emang waktu itu perginya. Nah pas dia gak sengaja melek gitu, bangun setengah nyawa kayaknya. Dia lihat tuh gue nyuci. Ya si Sarah ini langsung riket gitu, karena kan dia udah janji kalau dia bakal mau bantu. Cuma emang menurut dia waktu itu gue aneh. Tiap si Sarah ini ngajak ngobrol, gue malah diem aja gitu, cuman terus nyuci gitu. Makanya si Sarah shock pas tahu gue baru balik abis beli es. Berdua nih, ini di rumah Keramat Jati pas awal-awal pindah. Kalau yang Sarah ini pas awal-awal gue masuk SMP. Nah beda sama halnya pas gue kalau nggak salah baru jadi anggota pramuka. Kalau nggak salah itu jadi anggota pramuka tingkat penggalang yang emang baru banget naik, jadi kayak merayakan gitu kan. Dan kebetulan waktu itu bulan puasa, jadi gue kenalin dulu, ada namanya Anis. Dia itu adik kelas gue. Nah acara buka puasanya rame dong, gak mungkin dong buka bareng sepi gitu kan, pasti rame. Satu angkatan anak-anak kuliahan gitu. Gue ajak ke rumah semuanya ya, tapi emang udah koordinasi sama yang seangkatan gue sama pembinanya. Gak mungkin gak ada koordinasi karena ini kan agenda sekolah. Singkat cerita, udah waktunya balik nih, bubar. Ya di akhir gue masih ngobrol dong dengan kita ngapain aja selama buka puasa tadi gitu, sama beberapa teman gue termasuk pembina. Dan by the way gue sama Anis ini emang agak deket. Nah gue iseng dong nelpon, karena kan tadi dia datang terus ya balik karena dia kan anak baru gitu kan. Tapi kok tumben gak diangkat. Gue pikir paling habis baterai di jalan, biasa juga gitu. Ya karena emang biasa kalau misalnya gue telepon terus nggak ada kabar atau nggak masuk, nanti juga dia bakal ngabarin. Entah dia lagi di jalan, entah baterainya habis, ya kayak gitulah ya. Tapi setengah jam berikutnya ada telepon masuk nih. Gue pikir dari Anis dong. Ternyata malah nomor abangnya yang nelpon gue, bukan nomor Anis. Gue angkat kan, kedengar suara abangnya. Halo, Lira ya? Iya bang. Naon? Malam-malam nelpon Lira tumben? Gue tanya kayak gitu. Ternyata si Anis belum sampai rumah. Ya pingsal dong gue. Akhirnya gue dijemput sama abangnya Anis. Si abangnya Anis nih nanyain ke rumah gitu kan. Ke rumah, ya Lira nanti gue ke rumah lo ya, kita cari Anis bareng-bareng. Anis sampai sekarang belum balik nih. Oke bang, gue tunggu. Abangnya sampai di rumah terus kita nyari lah
ke jalan-jalan yang gue sama Anis biasa jajal. Terus nyari sampai ke daerah yang sebenarnya sih gue nggak yakin, tapi ada satu daerah yang biasa disebut Kampung Makassar di sekitaran Pasar Embrio. Dan anak-anak Ramadjati pasti tahu lah. Itu waktu di tahun 2000 berapa ya, 2009 2010 2010 2011 pasti. Nggak tahu kalau sekarang masih ada atau enggak ya, karena gue udah di Palembang jadi nggak tahu lagi gitu. Ya masuklah kan kita ke daerah yang rawan gitu, karena emang itu dulu tuh rawan banget, terus juga gelap banget gitu. Nah gue sama Anis ini emang doyan lewat sini kalau balik ke sekolah dulu. Ya kayak dekat aja gitu sih kalau lewat situ gitu, karena tengah-tengahan banget kan rumah dia. Pasar Embrio belok kiri, rumah gue Pasar Embrio belok kanan. Pecahnya di situ biasanya kayak gitu. Nah pas gue sama abangnya cari di jalan itu gitu, yang emang nggak ada jalan, yang emang nggak ada lampu jalan, cuman model senter gitu dalam mobilnya abangnya Anis ini. Tiba-tiba dari jalan yang sepi kita senternya sampai ke arah jauh, lampu tembak jauh, kita nemu orang lagi berdiri gitu. Ya kita deketin kan. Nah makin gua sama abangnya Anis dekat, makin jelas orangnya yang lagi berdiri itu ternyata si Anis yang kita cari. Tapi kita ngedeketinnya pelan-pelan, karena ya mungkin karena burem ya, gelap gitu, jadi ya nerka-nerka aja. Soalnya belum yakin banget kalau itu emang Anis gitu. Bisa aja juga ada orang lain di situ. Jadi udah banyak banget pikiran gitu kan. Untungnya pas sampai deket banget sama si Anis emang cuma ada dia doang. Pingsan emang enggak nih anak, diri aja gitu. Tapi dia kayak kosong gitu pandangannya. Gue sama abangnya ya bawa pulang gitu kan. Sampai di rumah si Anis ya, dia juga udah tenang. Akhirnya dia cerita. Jadi ceritanya pas lagi rame-rame waktu buka puasa di sore tadi, si Anis ini emang izin balik duluan. Awalnya mau pamit sama gue, tapi dia ngerasa gak enak karena gak mau ganggu gue. Waktu itu katanya gue lagi ngobrol sama temen deket gue, Andi namanya. Yang ya gue sama Andi tuh emang deket banget, dan dia tahu banget kalau gue udah sedekat-dekatnya sama Andi gitu kan. Jadi kayaknya gak enak lah gitu kalau diganggu ngobrol. Jarang juga sih ngobrol sampai sore kayak gini, biasa cuma di sekolah doang. Jadi dia milih pulang duluan gitu. Dia pikir nanti pamitnya pas udah sampai di rumah aja. Ya bisa lewat telepon, bisa lewat SMS. Waktu itu masih zamannya SMS sih ya. Nah gak tahu kenapa gak jauh dari rumah gue dia kaget, karena gue nyamperin dia, ngedeketin dia, dan nawarin nganter balik. Nah dia kan gak neko-neko, gak pikir yang aneh-aneh. Jadi sepanjang jalan ya oke, dianterin balik sama gue dalam tanda kutip ya. Sepanjang jalan emang rasanya kayak beda aja gitu. Menurut dia, gue yang biasanya agak talkative kesannya lebih diam. Tapi kalau diajak ngobrol gue masih nyaut gitu, nggak aneh. Jadi kayak gue sama dia tuh baru kenal banget gitu. Nah puncaknya banget waktu di sekitar Pasar Embrio tadi, yang emang udah gelap banget karena udah lewat maghrib. Tiba-tiba teleponnya berdering, panggilan masuk atas nama gue. Iyalah pas yang setengah jam setelah acara selesai,
gue nelpon yang gue ceritain di awal tadi. Dia kaget. Terus siapa yang nganterin gue dari tadi jalan balik? Makanya pas si Anis noleh di samping, gak ada siapa-siapa. Nah, siapa itu? Bahkan sampai hari ini dia masih ingat siapa yang nganterin dia sampai di telepon. Itu gak tahu. Dan semenjak kejadian sama Anis ini tersebar di satu sekolah, gak ada lagi tuh yang mau main ke rumah gua atau sekedar pulang bareng, kecuali naik angkot. Kalau Anis sih gak masalah, karena dia juga udah tahu kalau rumah gua tuh sebenarnya angker. Karena gue juga sering cerita gitu, cuman ceritanya lebih ke yang aneh-aneh gitu kan ya. Tapi dia gak nyangka aja kenapa sialnya harus dapat di dia. Karena kan menurut dia ya harusnya hantu-hantu di rumah gue pada tahu gitu Anis itu gimana sama gue. Ya gitulah sih beberapa cerita yang gue alamin selama tinggal di salah satu rumah dinas di asrama tentara sekitar Kramat Jati. Sayang banget sih gue gak punya foto rumahnya. Tapi emang angker, karena di belakang rumah itu langsung mepet sama kamar mayat. Ya, nasib sampingan sama rumah sakit kan ya. Mungkin sekian aja dulu cerita dari gua hari ini. Ketemu lagi mungkin ya di episode berikutnya. Tapi maaf kalau omongannya agak belibet, agak menjelimet. Dan makasih buat yang udah dengerin cerita ini sampai habis. Next, gue bakal cerita tentang rumah gue yang ada di Palembang. Bye.